Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Kenapa saya mulai sesudah basmalah itu Shadaqallahul azim, padahal biasanya Shadaqallahul azim itu diucapkan di akhir proses seseorang membaca Al-Quran atau mengemukakan sesuatu. Padahal menurut saya itu justru dikemukakan sejak awal, karena berpikir, berbuat, berperilaku, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, berumah tangga atau apapun itu sebenarnya dasarnya adalah tidak ada seorang pun yang mutlak berada di dalam kebenaran. Setiap orang sekali lagi relatif kebenarannya, kebaikannya dan seterusnya, dan dia bersifat dinamis. Oleh karena itu saya mendasari dengan Shadaqallahul azim. Meskipun kalau akidah itu kita bertanggungjawabkan hanya kepada Allah, nah antar manusia, antar makhluk itu pertanggungan jawabnya adalah pada apa yang disebut akhlak. Jadi saya berpikir sesuatu, saya punya niat sesuatu, saya punya keinginan sesuatu, kemudian saya terapkan, saya aplikasikan, saya lakukan, saya laksanakan, saya perjuangkan ke kiri kanan sehingga menyangkut tetangga saya, mungkin menyangkut teman kerja saya, menyangkut sahabat-sahabat saya, atau menyangkut pasar, menyangkut toko, menyangkut negara, menyangkut segala macam. Nah, di situ ada dialektika yang namanya tanggung jawab akhlak secara horizontal. Jadi kalau soal iman dan akidah itu adalah vertikal pertanggungjawabannya, dan kiri kanan tidak boleh saling menuding-nuding atau menyalah-nyalahkan. Tetapi kalau akhlak itu pertanggungan jawabnya dua, satu horizontal, dua vertikal. Kalau saya mencuri, saya bertanggung jawab kepada orang yang barangnya saya curi, sekaligus saya juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena pada dasarnya yang saya curi itu adalah milik Allah, bukan milik orang yang barangnya saya curi. Oleh karena itu Rasulullah, mungkin karena itu beliau itu dikasih skala amanat yang kalimatnya kita semua mengenal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu menemani umat manusia di muka bumi agar supaya akhlaknya itu, moralnya, bebrayannya, paugerannya dan sebagainya itu menuju titik sempurna, liutammima. Nah, pasti dengan catatan ini adalah anak kalimat kedua, karena kalimat pertama akhlak itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sumbernya, kalau tidak ada asal-usulnya. Jadi kalau diibaratkan ayat-ayat Quran, akidah dan iman itu urusan Mekah, maka ayat-ayatnya Makkiyah. Nah, diterapkan sebagai sistem atau struktur pergaulan di antara manusia, dari yang kecil berkeluarga sampai yang besar seperti negara, kesultanan, kerajaan dan seterusnya, itu skalanya horizontal dan kita bertanggung jawab satu sama lain, tapi tetap berdasar sumber akhlak. Nah, sumber akhlak itu adalah akidah sebenarnya. Nah, sekarang ketika akhlak itu kita aplikasikan, nanti ada yang lebih spesifik dari akhlak, misalnya etika, ada sopan santun. Kemudian setiap bidang dalam kehidupan terus menciptakan atau ngarang etikanya masing-masing. Maka terus ada etika jurnalistik, ada etika ekonomi, etika politik, bahkan ada terpecah-pecah lagi, berkeping-keping lagi. Bertanggung jawab etika itu ada yang diambil alih oleh suatu kelompok, sehingga kalau ada yang melanggar etika dari kelompok itu tidak usah dipolisikan, tidak usah ditaruh di wilayah hukum, tapi cukup di dewan pembina akhlak dari kelompok itu, misalnya begitu. Nah, dengan pertanggungan jawab akhlak ini, maka kita sekarang menemukan suatu keadaan bahwa sepanjang akhlak yang kita bangun, akhlak itu maksud saya dia tidak hanya yang halus-halus, tapi juga yang padat-padat.
Yang padat itu namanya hukum atau undang-undang, yang halus itu namanya moral, rasa di antara sesama manusia. Nah, sekarang kita temukan bahwa tidak bisa kita membangun akhlak atau apalagi pada tingkat liutam lima makarimul akhlak kalau tidak dengan landasan akidah dan iman yang sifatnya vertikal. Kita akan gagal bernegara kalau tidak sungguh-sungguh melandasi hukum kita, konstitusi kita, dan tata aturan apapun di antara bangsa yang memiliki negara itu melandasinya dengan akidah vertikal tadi. Oleh karena itu, saya kira bulan Ramadan adalah kesempatan untuk mengingat bahwa seberapa jauh sebenarnya kita ngurusin negara dan masyarakat ini, benar-benar memposisikan sumber akidah dan akhlak sebagai sesuatu yang paling primer. Artinya, apa benar Pancasila itu nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa? Apakah pernah ada perundingan-perundingan konstitusi yang memperhitungkan Tuhan misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.